Mentari sudah merangkak naik rupanya. Siang itu sangat panas terasa. Jadwal dokter untuk memeriksaku juga diundur beberapa menit karena suatu hal. Nenek dijemput kakek setelah tadi disuruh keluar oleh petugas kebersihan. Dia menitip pesan pada perawat jaga untuk menyampaikannya pada aku. Aku duduk sambil melamun, membayangkan runtutan kejadian satu demi satu. Kurasa segala kejadian aneh yang terjadi memang semenjak tirakat di sekolah, seolah otak tidak bisa menjangkau nalar lebih jauh. Aku menyerah untuk tidak melanjutkan pikiran itu. Nit, tiba-tiba Winarti masuk dan berhambur memelukku. Ada si Najwa, Ardi, dan Mas Slamet juga bersamanya. Bagaimana kabarnya, Nit? Sudah baikan? Tanya Mas Slamet yang sedang meletakkan bungkusan plastik di atas nakas. Iya mas, alhamdulillah baik. Kok repot-repot begini sih? Aku jadi tidak enak nih. Ujarku menatap mereka bergantian. Tidak enak kenapa, Nit? Orang sakit kalau tidak dijenguk malah tidak sembuh-sembuh loh. Kalau dijenguk kan jadi semangat. Kualitas imun jadi naik dan kamu bakal cepat pulih. Jelas Najwa panjang lebar. Sekitar 45 menit kami bercengkrama. Ardi masih mengupas apel. Mas Slamet sedang mengangkat telepon di luar. Winarti dan Najwa sibuk membicarakan keadaan kelas selama aku tidak ada. Benar kata Najwa, kehadiran orang yang menjenguk pasien bisa menjadi mood booster tersendiri. Ini Nit, dimakan dulu. Ardi menyerahkan piring plastik lengkap dengan irisan apel di dalamnya. Cie-cie, Winarti dan Najwa mulai meledek dan tertawa cekikikan. Tapi tunggu dulu, cekikikan mereka terdengar jadi aneh. Seperti ada yang tertawa selain mereka. Tubuhku mulai kaku dengan pandangan mengitari seluruh sudut ruangan. Tidak ada yang tertawa kecuali mereka. Lantas tadi suara siapa? Kamu kenapa, Nit? Tanya Winarti yang tiba-tiba berhenti tertawa setelah melihat ekspresiku. Apa terjadi sesuatu? Lanjutnya dengan menatapku lekat-lekat. Tidak apa-apa, Win. Aku tidak mau membuat mereka takut. Sebisa mungkin aku biasa saja, agar mereka tidak curiga dan merasa dalam bahaya. Derap langkah terdengar dari depan, seperti suara beberapa langkah kaki menuju ruangan. Permisi, Nona Arnita Dinata diperiksa dulu ya. Perawat cantik dengan buku di tangannya mendekat diikuti dua perawat lain dan seorang pria tinggi, berjambang dan juga berjas putih. Mungkin dia Pak Dokter yang akan memeriksaku. Boleh pulang, Dok? Tanyaku tiba-tiba. Kalau mau pulang sekarang juga tidak apa-apa. Ini sudah sehat, jawab Pak Dokter dengan senyuman. Girang hati ini mendengar penjelasan dari Pak Dokter. Mereka pun keluar beriringan. Dari seluruh pasien di sini, memang cuma aku yang belum diperiksa. Lainnya sudah diperiksa sejak tadi pagi. Bisa tolongin ke rumahku. Bilang ke kakek sama nenek buat kesini, biar aku bisa pulang, pintaku pada Ardi. Kamu pulang sama kita saja, jawabnya antusias. Kan harus ngurus administrasi dulu sebelum pulang, Lalu dia berdiri dan pergi keluar, mungkin menemui Mas Slamet. Sementara Ardi keluar, Winarti dan Najwa membantuku membereskan pakaian, selimut dan peralatan lain yang nenek bawa kemarin. Tidak lama juga, perawat datang untuk melepas jarum infus yang 2 hari terpasang di punggung telapak tanganku. Lekas sembuh ya, Mbak. Perawat itu pun pergi setelah memujiku dan mendoakan kesembuhanku. Bukankah biasanya infus dilepas saat administrasi sudah diurus? Itu tandanya
Mereka pun datang dengan kursi roda yang didorong oleh Mas Slamet. "Ayo pulang." Mas Slamet mendekatkan kursi roda dan menganggukkan kepala, kode untuk naik ke atasnya. "Bentar Mas, aku masih pakai baju rumah sakit ini. Tak ganti dulu ke kamar mandi ya." Perlahan aku turun dari bed dengan pakaian ganti di tangan. Winarti dan Najwa awalnya ingin menemaniku, tapi ku bilang sendiri saja. Entah perasaanku saat ini sudah tidak semerinding kemarin. Apa karena sosok itu muncul untuk memberi tanda dia akan meninggal? Sambil ganti baju, otakku terus berpikir. Semua masih janggal dan susah untuk dimengerti. Sebelum pergi, aku sempat pamit dengan penghuni ruangan Dahlia. Aku bersalaman dengan pasien-pasien di samping dan di depanku. Mereka tersenyum ramah dan mereka pun mendoakanku. Duduk di kursi roda yang didorong oleh Hardi, menyusuri koridor rumah sakit menuju tempat parkir. Rasanya sangat aneh, membuatku giguk dan merasa tidak biasa. Winarti dan Najwa berjalan di belakang kami, membawa semua barang-barang dibantu oleh juga Mas Slamet. Kepulanganku ke rumah disambut dengan hangat oleh nenek, kakek, dan beberapa tetangga. Kejadian di sekitarku selalu aneh akhir-akhir ini. Dari penampakan yang menjelma seperti orang yang kukenal, penampakan mengerikan, dan perubahan pria-pria yang kukenal. Dari Ardi yang selalu sigap, Pandu yang tiba-tiba mendekat, sekarang Mas Ramlan yang tiba-tiba mau melamar. Lama-lama stres aku memikirkannya sendiri. Besok adalah acara perpisahan. Semua orang tua atau wali murid menghadiri acara perpisahan. Murid kelas 10, 11, dan 12 juga wajib hadir sesuai tugas yang dijadwalkan sebelumnya. Aku bertugas untuk membaca puisi dengan iringan kor di barisan belakang. "Nit, ada tamu tuh." Kakek menyibak tirai kamarku. "Siapa, Kek?" tanyaku sambil menutup buku puisi dan meletakkannya di kasur. "Itu si Ramlan," jawab kakek dan berlalu, antara malas dan kesal. Tapi mau tidak mau, aku harus menemuinya. Akhirnya aku keluar dengan rok merah marun sepanjang lutut dan kaos lengan pendek dengan warna senada. Kucembal rambutku sembarangan, kemudian segera menemuinya. Mas Ramlan, kok malam-malam kesini, Mas?" tanyaku dengan sedikit menyindir. "Iya, Nit. Maaf mengganggumu malam-malam. Kedatanganku ke sini cuma mau ngasih ini." Dia merogos saku jaketnya, mengeluarkan benda berbentuk kotak warna merah, dan membukanya di depanku. "Apa ini, Mas?" tanyaku pura-pura tidak mengerti. "Aku mau melamarmu, Nit. Kamu mau kan?" Hatiku langsung berdesir tidak karuan. Aku berusaha biasa melawan arus perasaan kesal ini. Karena Mas Ramlan lebih dewasa, harusnya dia tidak semendadak ini menentukan sebuah hubungan. Namun aku harus pakai jurus pelan untuk menolaknya agar dia tidak sakit hati. "Maaf, Mas, aku tidak bisa menjawab sekarang. Lagian sekolahku juga belum selesai. Aku masuk kamar dulu ya, Mas. Kata dokter masih harus istirahat." Jawabku sekenanya, dan aku pun bergegas masuk ke kamar, membiarkan Mas Ramlan sendirian di ruang tamu. Loh, Nita, kok Ramlan malah ditinggal?" serga nenek yang kebetulan lewat membawa teh untuk Mas Ramlan. Aku tidak menggubris pertanyaan nenek dan langsung menutup pintu kamar. Tidak peduli pendapat dia dan bagaimana nenek mengatasi keadaan saat itu. Rasa kecewa dan amarah jadi satu, membuatku terlelap lebih cepat. Padahal puisi untuk besok belum selesai kuhafalkan.
Dan hari itu pun tiba. Perpisahan sekolah, sekaligus tragedi yang terulang. Acara demi acara terlewati dengan lancar. Bahkan pembacaan puisiku usai kutunaikan. Ada pertunjukan kesenian dari adik-adik kelas, dan acara terakhir pelepasan murid kelas 12. Kami semua berbaris di panggung, lengkap selempang perpisahan, terpasang di bahu. Tubuhku ambruk begitu saja. Semua terkejut, histeris, dan terdengar riuh suara untuk segera membawaku ke UKS. Aku tidak mengerti dengan tubuh yang sebenarnya baik-baik saja, tapi selalu lemah di saat yang tidak terduga. Entah berapa lama aku tidak sadar. Saat kubuka mata, sudah terbaring lagi di sebuah ruangan yang tidak asing. "Kamu sudah sadar, Nit?" Aku menoleh mencari sumber suara. "Pandu," ucapku dengan lirih. Pandu ada di samping, masih memegangi tanganku. "Kamu tidak sadar sudah 3 jam, Nit. Akhirnya pihak sekolah membawamu ke rumah sakit. Lihat, dadamu dipasang alat deteksi jantung." Benar katanya, ada beberapa alat terkabel menempel di dadaku yang tersambung ke monitor di meja sebelah bed tempatku terbaring. "Aku kenapa lagi, Du?" Seolah Pandu menyembunyikan sesuatu dariku. Dia hanya diam dan hanya tersenyum. "Orang tuamu sudah dikabari. Mereka perjalanan dari kota sekarang." Pandu mengusap keningku yang berkeringat. Padahal ruangan ini memiliki pendingin ruangan di 2 sisinya. Omongan Pandu membuatku kepikiran. Ibuku sedang hamil besar, tapi justru sekarang harus repot dari kota datang kemari. Memang sudah lama ibu ikut bapak merantau ke kota, sedangkan aku dan kedua adikku tinggal bersama nenek dan kakek. Untuk meringankan beban ibu yang juga menderita asma, sekarang malah harus susah payah pulang ke sini karena diriku. Badanku mulai panas dingin, perasaan gelisah, persis seperti saat melihat penampakan waktu itu. Benar saja, saat aku menoleh ke sebelah kiri, ada sosok mengerikan, berbalut kain putih, yang diikat pada ujung kepala, leher, perut, dan kakinya. Apakah ini yang dinampakkan pocong? Pandu mendekat dan bertanya apa yang kukatakan. Aku tidak menjawab dan memilih untuk memejamkan mata. Demi Tuhan, dadaku sangat sesak. Lagi-lagi sosok aneh muncul di depan mataku. Sampai kapan ini terjadi? Kepalaku cenut-cenut, membuat badanku gemetar, dan detak jantung semakin tidak beraturan. Mungkin Pandu telah sadar ada yang aneh denganku. Monitor juga berbunyi lebih keras, sehingga membuatnya panik dan kebingungan. Aku tidak tahu apa yang seterusnya terjadi. Ingatanku dipenuhi bayangan pocong tadi. Mukanya sangat hancur, matanya hitam kosong, seperti bolong dan sangat menyeramkan. Dia meringis saat kutatap. Samar-samar kudengar suara pria yang panik. Ada juga suara beberapa wanita yang seperti sedang menyiapkan sesuatu. Terdengar juga suara tangisan pilu yang histeris. Seketika mataku terbuka dan mencari sumber suara itu. "Tutup matamu, Nit." Pandu meletakkan telapak tangannya tepat di kedua mataku. Apa yang tidak boleh aku lihat, sehingga dia sampai menutup mataku. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Suami ibu sudah berpulang. Tabah ya, Bu." Suara seorang pria yang tadi terdengar panik kini mengucapkan bela sungkawa. Tangan Pandu pun dilepas saat itu juga. "Kenapa, Du? Kok tidak boleh melihat?" Tanyaku masih penasaran. "Korban kecelakaan, Nit. Mukanya hancur, matanya juga hilang."
Aku menatap Pandu lekat-lekat, mencerna kembali kata-katanya. Korban kecelakaan, mukanya hancur, dan matanya hilang. Kenapa mirip sekali sama penampakan tadi? Dadaku langsung sesak, benar-benar sesak, menyaksikan fakta aneh untuk kesekian kalinya. Saking kerasnya aku berpikir, kali ini lebih menyiksa efeknya. Dadaku sangat sesak, membuat Pandu panik dan berlari memanggil si dokter. Entah apa yang dokter dan perawat lakukan, aku pun sudah tidak sanggup membuka mataku. Namun samar-samar, suara riuh mereka masih terdengar sangat jelas. "Anakku, ya Allah." Itu suara ibuku. Dia menangis. Tangisannya pilu seperti suara tangisan ibu-ibu tadi. Kurasa badanku sedang diguncang-guncang. Ibu menangis lebih kencang. "Siapkan ambulan. Tulis rujukan darurat ke rumah sakit barat." Bedku terasa didorong begitu cepat. Tubuhku terasa seperti diangkat dan dimasukkan ke suatu tempat. Masih ada suara ibu yang semakin lama semakin samar, disusul suara sirene yang lama-lama menghilang dari pendengaranku. Nafasku masih terengah-engah, menghindari kejaran pocong mata bolong. Samar-samar ada cahaya di ujung jalan. Aku segera berlari menghampirinya. Entah kenapa, tubuh ini begitu ringan, seperti tidak ada daya gravitasi bumi. Rasanya seperti sedang terbang saja. Sesekali aku menoleh ke belakang. Pocong itu masih mengikuti. Bibir ini kaku tidak dapat bergerak, walau sepatah kata pun. "Cahaya itu semakin dekat. Selamatkan aku, Tuhan," pintaku dalam hati. Cahaya itu kini ada di depanku. Begitu sangat silau, membuat mataku terpejam. Sempat kulihat ke belakang, memastikan pocong itu tidak ada. Tapi seketika, tubuhku seperti terseret oleh arus. Mataku mengerjap dan merasakan sakit pada kepala. "Ibu, kepalaku!" Rintiku yang masih dengan sekuat tenaga membuka mata. Meski masih samar, kulihat jelas ibu mendekat. Dia memijit kepalaku dengan pelan, dengan segala kekhawatiran yang tersinggap dari wajahnya. Tidak lama kemudian, ada derap langkah terdengar dari luar. "Gimana, Nok? Sudah enakan?" Bapak masuk dengan wajah seperti orang kurang tidur. Ada kantung mata menggelanyut di kelopak bagian bawah. "Sakit, Pak." Ibu semakin mendekat dan memijit kepalaku dengan pelan. "Sabar ya, nanti pas dokter datang kamu bilang, sekarang istirahat dulu saja sambil dipijit ibumu. Bapak tak nyari sarapan dulu buat ibumu." Ucap bapak kemudian bergegas pergi keluar. Ada raut sedih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sedangkan ibu masih setia merawatku dengan perut buncitnya. Pijatannya yang enak berhasil meringankan nyeri di kepalaku. Entah apa yang terjadi sehingga aku sampai di sini. Baru sadar jika rumah sakit ini beda dengan yang sebelumnya. Baru saja ingin membaringkan tubuh ke bed. Niat hati ingin membalikan bantal agar tidak pusing. Namun aku dikejutkan dengan kenyataan yang aneh untuk kesekian kalinya. "Darah apa ini, Bu?" tanyaku histeris, melihat bekas darah yang masih belum kering dan bau amisnya juga menyengat saat bantal ku angkat. "Ya Allah, darah apa ya, Nok? Ibu juga tidak tahu," jawab ibu lebih histeris dan memelukku ketakutan. Memancing penghuni bed sebelah, penasaran dan mendekat. "Kenapa, Bu?" tanya ibu-ibu muda yang menunggui pasien sebelah. "Ini loh, Bu, ada darah di bawah bantal Lita. Apa Anda tahu ini darah siapa?" Ibu semakin panik. Ibu-ibu tadi mendekat dan melihat bantal yang terbalik penuh noda darah. Begitupun dengan spraynya. "Oh,
Ini pasti bekas pasien sebelumnya. Pasti lupa dibersihkan. Tapi tidak mungkin juga sih. Wong kemarin sebelum anak Anda dibawa ke ruangan ini, perawat sudah membersihkan semuanya kok. Jawab ibu-ibu itu. Kemarin sore itu ada pasien yang meninggal di bed ini. Korban kecelakaan tabrak kereta api. Dia dimasukkan ke kamar ini karena kelas 3 penuh semua. Ibunya yang justru tambah membuat kami takut. Kecelakaan kereta api, meninggal. Seperti orang terkejut, tiba-tiba hilang keseimbangan. Ibu terduduk lemas di kursi. Raut wajahnya kini menjadi sedih, yang tidak bisa kupahami. Jika dinalar pun tidak masuk akal. Mana mungkin perawat sampai lupa mengganti spray dan sarung bantal bekas pasien lain, apalagi pasien yang meninggal karena terluka parah. Aku masih duduk diam di atas bed dan memegang dada erat-erat. Ada detak yang begitu hebat di dalam sana. Runtutan kejadian memaksaku untuk berpikir keras. Sekarang justru kepalaku yang semakin terasa sakit. Bapak kembali dengan sebungkus plastik di tangannya. Wajahnya sangat kuyuh, masih dengan jaket kulit lusuh warna hitam kesayangannya yang dibelikan ibu tempo dulu. Ini sarapan dulu, Bu. Bapak mengambil sebungkus nasi dari dalam plastik dan menyerahkannya pada ibu. Tapi ibu masih diam dan tidak menanggapinya sama sekali. Ibumu kenapa, Nok? Tanya bapak menatap tajam pada aku. Aku pun membalas menatap mata bapak tidak berkedip. Bantal di belakang tubuhku belum terlihat olehnya, sehingga sedikit kugeser dudukku agar bapak bisa melihatnya. Itu loh, Pak, bantalnya anak bapak ada noda darah. Bantal anak bapak ada noda darah, bekas pasien meninggal sebelumnya. Belum sampai bapak melihat, ibu-ibu itu keburu menunjukkan bantal itu dengan kata-kata yang bagiku masih rancu. Belum tentu begitu juga. Lah, kok bisa? Ya sudah, bapak panggil perawat dulu, biar segera dibersihkan dan diganti. Bapak bergegas lari keluar, dan tidak lama mereka pun datang. Dua perawat itu saling pandang, dengan wajah keheranan. Entah apa yang membuat tingkah mereka begitu aneh. Aku duduk di kursi, selama spray dan sarung bantal sedang diganti. Tapi kepalaku semakin sakit tidak tertahan. Bapak dan ibu kompak memijitku, tapi tidak bisa mengurangi rasa sakit di kepalaku. Spray dan bantal kini sudah bersih, tapi kepalaku malah semakin menjadi. Bapak segera ke ruang perawat untuk mencari bantuan. Saat merasakan kepala pusing, pikiranku sudah kemana-mana. Stres dengan yang terjadi padaku akhir-akhir ini. Ingin cerita pada ibu dan bapak, tapi mereka pasti tambah kepikiran. Hanya bisa kupendam sendiri dalam hati. Tidak lama kemudian, derap langkah terdengar semakin dekat. Dokter dan dua perawat, diikuti bapak yang berjalan di belakang, masuk ke ruangan. Cek tensi. Perawat yang membawa alat ukur tensi kemudian beraksi. Dokter pun mulai beraksi dengan stetoskopnya. Raut wajahnya yang serius, dengan menyipitkan matanya, seolah sedang mencari sesuatu untuk didengarkan. Tekanan darah pasien sangat rendah dari normal, Pak. Bu, kemungkinan sakit kepala berasal dari tensinya. Untuk jantungnya normal semua. Ibunya, bapak dan ibu saling pandang. Mereka hanya bisa mengangguk dan menatap kepergian dokter bersama kedua perawat. Namun aku masih kesakitan, menahan rasa sakit di kepala yang menyiksa. Kepala ini berdenyut semakin mencekram saat aku duduk dan berdiri. Denyutannya menjalar hingga ke leher, membuatku semakin merintih kesakitan. Sakit, Pak, sakit, Bu.
Badanku berguling-guling di atas bed, membuat bapak dan ibu semakin kebingungan. Dengan panik bapak mengeluarkan ponsel jadul miliknya dan menelpon seseorang. Entah siapa yang dia telepon, dengan mimik wajah tegang. "Sabar, Nok. Kamu ini sebenarnya salah makan apa sih? Kok bisa sampai begini?" Isakan yang diiringi oleh guyuran air mata ibu membuat kepalaku semakin berdenyut. Pandangan mulai kabur. Aku berbaring memeluk tubuhku sendiri, seperti orang menggigil. Pada faktanya, tubuh ini sudah tidak kuat merasakan sakitnya. "Sudah, Bu. Aku sudah telepon Kakung supaya carikan mobil dan segera ke sini. Rumah sakit tidak mau kasih rujukan. Biar saja sabut paksa. Kita bawa Nita ke rumah sakit di kota. Dari 2 rumah sakit kok diagnosanya tidak jelas semua." Nada bicara bapak meninggi. Tanda dia sudah mulai emosi. Memang belum ada diagnosa yang jelas setelah semalam aku di sini. Sementara diagnosa rujukan dari rumah sakit sebelumnya adalah gangguan jantung. Tapi setelah diperiksa, semuanya normal saja. Sedangkan tadi dokter hanya bilang bahwa ini efek tensi rendah. Rupanya bapak sudah gregetan dan memilih cabut paksa untuk membawa ke kota. Kakak dibantu 2 orang tetangga datang membawa mobil sewaan. Mereka juga membantu membopongku sampai ke mobil. Sedangkan ibu dan nenek jalan berdua membawa tikar dan beberapa pakaian. Semua orang di lorong samar-samar terlihat diam memandangi kami. Bayangan mereka seperti ada banyak sekali. Semakin lama semakin blur, dan mata ini benar-benar tertutup, tidak terbuka lagi. Entah berapa lama mataku terpejam. Kepala berdenyut, mata berat dan sulit untuk dibuka. Samar terdengar bunyi monitor, dan beberapa orang bercakap. Namun aku tetap berusaha untuk mengerja pelan, dan akhirnya mataku bisa terbuka. Hari sudah gelap saat itu. Aku sudah dipindah ke ruang rawat inap. Rasanya seperti habis tidur lama sekali. Aku terbangun dengan keadaan yang lebih segar. Kepala yang berdenyut agak berkurang, dan aku bisa duduk di atas bed tanpa rasa sakit yang mencengkeram. Mereka bicara soal menjual tanah dan biaya rumah sakit. Rasanya sebagai anak, aku sungguh tidak berguna. Hanya bisa menyusahkan orang tua saja. Tidak terasa bulir bening meleleh dari ujung netra, dan sesak di dada mulai mendera. Aku menoleh ke arah jendela. Di samping kiriku, ada sosok berdiri kaku di bawah pohon. Ruang rawat inapku ini terletak di antara taman. Ada pohon yang cukup besar di luar. Kuyakin sosok itu bukanlah manusia. Semenjak kejadian demi kejadian yang terjadi, perasaan ini semakin peka dan terbiasa. Sosok itu sedikit blur, tidak begitu jelas. Bagian bawah juga tidak menapak tanah, tapi tidak putih seperti yang sebelum-sebelumnya. Dia tampak merah. Seluruh tubuhnya dibalut warna merah. Entah itu baju, daster atau apalah. Rambutnya sangat panjang, kaku dan menjuntai menutupi wajahnya. Sama sekali tidak bisa kulihat bagaimana bentuk wajahnya. Dia masih menempel di pohon, tidak bergerak, meski banyak orang yang berlalu lalang. Sedikit demi sedikit, kepalanya bergerak. Rambutnya mulai tersibak karena angin. Wajahnya pun mulai tampak. Lagi-lagi hitam tidak berbentuk, dan ada sedikit noda merah meleleh dari kelopak matanya yang putih semua. Astagfirullahaladzim. Apalagi ini? Gerutuku sendiri. Ingin menutup mata, tapi tidak bisa. Begitulah yang terjadi padaku setiap kali melihat penampakan. Meskipun aku sudah bisa mengendalikan diri,
saat melihat penampakan. Tapi kali ini berbeda. Tanpa kusadari, ternyata sosok itu mendekat. Entah sejak kapan dia bergerak, dan tiba-tiba ada di jendela. Benar-benar memenuhi kaca jendela. Sosoknya lebih jelas, dengan gigi tajamnya. "Wah!" Aku berteriak dan menutup kedua telingaku saat mendengar suara melengking yang begitu memilukan. Aku juga heran, dari mana suara itu bisa mendekat ke telinga, sedangkan aku di dalam ruangan dan dia berada di luar jendela. Namun suara itu benar-benar menyiksa gendang telinga. Teriakanku rupanya terdengar oleh bapak dan ibu, sehingga mereka bergegas mendekat. "Kenapa, Nok? Kamu kenapa?" tanya bapak dengan panik. Ibu juga langsung mengambilkan botol air minum. "Minum dulu, Nok. Mana yang sakit?" tanya ibu tergugup. Aku harus apa? Tidak mungkin untuk menceritakan semua yang kulihat. Selain mereka akan takut, pasti juga tidak begitu percaya. Pasti akan dianggap halusinasi atau berlebihan dalam berimajinasi. Hal yang bisa kulakukan hanya memejamkan mata dalam pelukan ibu. Sudah 3 hari, aku masih menjadi penghuni di rumah sakit kota. Termenung saat bapak dan ibu harus pulang sebentar. Hanya ada sosok si merah yang masih setia berada di pohon itu. Apa yang hendak dia sampaikan pada aku? Dia selalu menatapku dan tidak lagi berteriak. Diagnosa penyakitku kini berbeda lagi. Kunjungan dokter pagi tadi menyimpulkan bahwa aku kekurangan kalsium. Hasil EEG, MRI, serta CT scan, semuanya normal saja. Dan besok aku diizinkan untuk pulang. Harusnya aku bahagia, tapi ada perasaan aneh di dada, seolah enggan meninggalkan si merah sendirian. Dia tidak menyakitiku. Mungkin juga dia menyampaikan sesuatu pada aku. Jika sebelum-sebelumnya setiap aku melihat penampakan, selalu ada yang meninggal. Sudah 3 hari si merah muncul, belum ada kasus meninggal yang kulihat. Namun apalah daya, aku tidak bisa mengerti bahasa mereka. Dunia kami juga berbeda. Tidak pernah ada pelajaran untuk bisa memahami bahasa gaib dunia mereka. "Alhamdulillah, akhirnya kamu boleh pulang, Nok." Ibu mengucap syukur sambil mengemas barang-barang. Sementara bapak mengurus administrasi. Pandanganku masih fokus pada si merah. Dia tidak seseram seperti saat pertama kali ia muncul. Sosok yang awalnya samar, semakin lama semakin nyata. Bahkan dia sesekali mendekat ke arah jendela. Meskipun matanya tak bisa berkedip dan menyeramkan, dalam anganku, dia adalah sosok yang cantik. "Kamu lihat apa sih, Nit?" tanya ibu mulai penasaran. Enggak, Bu. Tidak melihat apa-apa kok." Lega mendengar jawabanku, ibu kembali mengemas barang-barang, melipat tikar dan mengumpulkan beberapa sampah menjadi satu, kemudian membuangnya. Tidak lama bapak datang dengan kursi roda dan beberapa berkas di tangannya. "Ayo, sudah siap kan? Mobilnya sudah menunggu di depan." Bapak merangkul dan memapaku turun menuju kursi roda. Tidak lupa kami berpamitan dengan 2 pasien lainnya, beserta keluarga yang menunggunya. Saat kursi rodaku melintasi taman, si merah masih menatapku. Dia tidak beranjak dari sana, masih tetap di pohon, dengan tatapan berbeda. Mungkinkah makhluk seperti dia bisa merasakan sedih? Dari rumah sakit, aku langsung dibawa ke rumah. Di kota meski merantau, tapi bapak dan ibu sudah memiliki rumah sendiri.
Lelah mengontrak dan sering pindah membuat bapak bertekad untuk bisa membangun rumah. Kamar utama yang luas justru terasa aneh. Terbiasa tidur di kamar yang hanya 2 kali 2 meter, dan sekarang harus tidur di kamar seluas ruang tamu. Ranjang besar dengan kasur spring bed, spray menjuntai, selimut yang tebal, berasa seperti di sinetron. Bapakku sudah berjuang sejauh ini, dan aku menghancurkan semuanya. Aku duduk di tepi ranjang, mulai meratapi hidup yang masih tidak bisa aku mengerti. Segala penampakan, suara asing dan penyakit yang tidak pernah ketemu, semua itu membuatku menjadi pusing. Kujatuhkan tubuh ke kasur, dan aku memejamkan mata, berharap semua sudah berubah normal saat terbangun nanti. Mataku berat ingin sekali tetap terpejam, tapi ada sesuatu yang membuat mataku ingin terbuka. Hingga pelan semakin terang, kulihat ada cahaya. Di tengah cahaya itu, ada bayangan hitam. Dia melambaikan tangan. "Nita, ayo ke sini." Suaranya terdengar parau, serak dan berat. Tubuhku mulai bangkit dan berdiri. Kaki mulai melangkah maju. Semakin maju semakin menjadi jauh. Dan tiba-tiba saja, bayangan itu tertawa menyeramkan. Suaranya melengking dan membuatku tidak bisa bergerak. Bibir bungkam tubuh kaku. Mataku pun terasa berat. Ku coba melafalkan sesuatu, tapi tidak kunjung bisa. Bismillah. Akhirnya bisa terucap kalimat bismillah. Mataku pun mulai bisa melihat, dan aku masih di atas kasur. Astagfirullahaladzim, cuma mimpi. Aku duduk melenguh. Mimpinya kenapa serem sekali? Aku capek seperti ini terus. Ucapku berbisik. Sayup-sayup terdengar suara azan. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 sore. Aku bergegas keluar kamar, menuju kamar mandi. Semua ruangan terlihat sepi. Perhatianku masih tertuju pada kamar di lantai 2. Rasa-rasanya ada hawa yang berbeda di sana. Entah itu hanya perasaanku saja, atau memang benar. "Bu, Pak," seruku melongo ke setiap ruangan. Dan ternyata ibu sedang sholat. Tinggal aku duduk sendiri di ruang makan, duduk di kursi kayu, dengan meja memanjang di depanku. Ada rice cooker dan dispenser nangkring di atasnya. Niat ingin melihat apa masakan ibu hari ini, malah justru di hadapanku ada penampakan lagi. Tepat saat ku tengok ke arah kiri, dia duduk di kursi yang sama, selisih 1 kursi denganku. Bola matanya yang putih membuatku bergidik. Tubuhnya diam kaku dan tidak bergerak, namun giginya yang terlihat tajam menyeringai dengan senyum yang menakutkan. Tidak lama dia mendesis dan menjulurkan lidahnya. Astagfirullahaladzim, apalagi ini? Seruku sambil menutup mataku dengan kedua telapak tangan. Sesekali mata ini mengintip. Apakah dia masih ada atau sudah hilang? Nyatanya dia masih di sana, dengan tampilan lusuh dan bau yang amis. "Kamu mau makan, Nok? Ibu ambilkan ya." Ibu yang baru saja keluar dari ruang sholat langsung mendekatiku. "Nita, kamu kenapa? Kok tutupan mata segala?" Seperti biasa, ibu mulai panik dan melihat sekitar dengan gugup. Tidak apa-apa, Bu. Mataku hanya kelilipan saja kok, Bu." Aku pun harus beralasan demi kenyamanan bersama. Ini rumah orang tuaku,
bukan rumah sakit atau tempat umum. Aku harus sabar, memendam ini sendiri. Menceritakan semua sama saja menambah beban orang tuaku. "Dang maam no, ini ibu masakin ikan bawal kesukaanmu. Ada sambal tomat dan ada lalapan juga." Ibu sibuk menunjukkan menu yang berjajar di atas meja, sedangkan sosok tadi masih ada di sana. "Bagaimana mau makan kalau begini?" gumamku dalam hati. Namun mau tidak mau, aku harus makan, meski sosok itu menatapku dengan sinis. Sebenarnya aku mual melihat mulutnya yang sejak tadi tidak bisa tertutup. Giginya rusak parah, sehingga mulutnya terbuka, tidak mau menutup. Liur yang menetes dari sela-sela gigi yang runcing membuat makanan yang masuk ke perutku seolah ingin dimuntahkan. Singkat ceritanya, hari itu sudah ke-4 minggu. Aku kerasukan berulang kali. Seluruh komplek mungkin sudah hafal. Nenek dan kakek baru saja datang dari kampung. Nenek memelukku. Air matanya tumpah ruah. Lisannya sudah tidak mampu berucap. Bahasa tubuhnya yang berbicara. Pelukannya lebih erat dengan isak tangis yang tidak kunjung mereda. Dalam hati aku memohon kepada Tuhan agar semua ini segera selesai dan diberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Setelah mencoba saran dari teman bapak, aku sudah tidak kerasukan lagi. Teman bapak memberi saran, "Jika ada tetangga yang bisa diandalkan, maka temuilah sebelum kamu mencari obat kemana-mana. Orang terdekatlah yang biasanya menjadi perantara." Dengan semangat positif, bapak membawaku ke rumah tetangga yang terkenal sebagai orang pintar. Jari-jariku dipijat dengan keras. Lisannya komat kamit, membaca sesuatu, dan diakhiri dengan dialog mistis. Dia berdialog dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, termasuk diriku. Namun aku melihat, di teras rumahnya sudah ada kereta kuda dengan beberapa orang berpakaian seperti prajurit, berdiri dengan gagah. "Pak, jin yang merasuki anak bapak sudah setuju untuk pergi, tapi dengan syarat jangan mengusik kerajaannya lagi." Mendengar perkataan orang pintar yang bernama Pak Yono, aku jadi heran. Kapan aku merusak kerajaan mereka? Batinku. Ya, kapan saja. Bisa saja kamu tidak tahu, tapi mereka ada. Mereka ada di sekitar kita. Makanya kita harus percaya dengan yang gaib dan saling menghormati kehidupan masing-masing, jawab Pak Yono. Aku terkejut. Ternyata dia bisa mendengar isi hatiku. Padahal lisanku tidak berucap sepatah kata pun, hanya membatin. Tapi dia bisa tahu. Sejak itulah, keluargaku mengandalkan Pak Yono. Aku juga lega, karena sudah tidak berurusan dengan geng setan kerajaan itu lagi. Hari-hariku kembali membaik. Saat adik-adikku liburan, aku harus masuk kampus, karena ujian akhir semester 1. Lama tidak masuk. Sekali masuk langsung mengerjakan ujian. Otakku sangat panas, tapi masih bisa kulalui dengan baik. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa kali ada penampakan, tapi sudah terlalu biasa bagiku. Apapun yang terjadi, aku harus menahannya sendiri. Sudah cukup untuk tidak menyusahkan mereka. 3 bulan sudah ku coba bertahan, menahan sakit kepala yang sama seperti kala itu, sampai aku jatuh pingsan dan bangun-bangun sudah di klinik. Saat itu tinggal aku sendiri di klinik. Ruangan yang kecil dan lembab menyimpan hawa mistis. Ada makhluk kecil
Rambutnya gondrong bergigi runcing, sedang asik mengisap sesuatu di pojok kotak P3K yang tertempel di dinding. Ya, makhluk itu melayang. Dia kecil sekali, seukuran botol sirup. Tubuhnya dipenuhi rambut yang panjang dan gimbal. Entah dia melihatku atau tidak, karena sedari tadi asik mengisap sesuatu tanpa menoleh ke arahku. "Nita, ini Pak Satpamnya. Kamu pulang diantar dia ya," seru Pak Anton. Aku hanya mengangguk dan mulai berdiri. Satpam yang masih muda itu mempersilahkanku lewat lebih dulu. Sebelum aku meninggalkan klinik, aku masih penasaran dengan makhluk tadi. Saat kulirik, tepat sekali, makhluk itu menatapku. Matanya melotot seperti mau copot. Aku terkejut dan malah pingsan seketika. Entah sudah beberapa jam aku terbaring pingsan. Saat mencoba untuk bangun, kepalaku sangat berat dan dadaku rasanya sesak sekali. Siang yang tadinya terik berubah menjadi gelap. Awan hitam perlahan menutupi sinar matahari. Cahaya kilat yang seperti flash kamera sudah muncul berulang kali. Zigzag di langit tampak ngeri. Ditambah suara dentuman yang menggelegar, seolah batu-batu besar menggelinding dari ujung gunung. Sedang sibuk mengibaskan pakaian, tiba-tiba nampak sepasang kaki. Pandanganku yang sedari tadi fokus ke bawah memunguti pakaian langsung terkejut. "Kaki siapa itu?" ujarku keheranan. Kakinya nampak telanjang, tidak memakai sandal atau alas kaki lainnya. Kulitnya putih mulus, semu kebiruan, mungkin seukuran kakiku. Tidak terlalu kecil, tapi tidak besar juga. Setelah betis pahanya tertutup dengan kain, seperti kain jarik yang dililit. Semakin ke atas, bulu kuduku semakin meremang. Langsung saja kudongakkan kepala seketika itu juga. Langsung saja kudongakkan kepala seketika itu juga. Penampakan sosok memakai kebaya dan kain jarik sepanjang lutut di depanku ini tidak memiliki wajah, tidak ada mata, hidung ataupun mulut di wajahnya. Benar-benar polos. Antara bergidik ingin lari, tapi tidak bisa bergerak. Tiba-tiba dadaku merasa sesak. Air mataku tumpah ruah. Aku menangis sesenggukan. Saat di rumah, ibu masih belum sadar kalau aku sedang tidak baik-baik saja. Tangisanku bukan karena teguran ibu, tapi karena aura negatif yang dibawa si wanita berkebaya itu. Meski tidak punya mata, tapi aku merasa dia sedang menatapku. Hingga sekelebat bayangan itu muncul. Seorang wanita yang sedang berjalan dengan bakul nasi di tangannya. Dia memakai jarik yang dililit sepanjang lutut dan kebaya warna hijau, persis dengan sosok yang kulihat. Wanita itu berjalan pelan sambil sesekali mengusap peluhnya. Suasananya masih sejuk. Banyak sawah di kanan kirinya. Tiba-tiba ada truk bermuatan tebu dari arah berlawanan, kemudian mendekat. Muatannya sangat banyak, sampai melebihi batas muatan. Posisi wanita ada di jalan menanjak, sedangkan truk ada di turunan tajam. Entah remblong atau masalah teknis lainnya, truk itu tiba-tiba oleng. Kecelakaan maut itu pun tidak terhindarkan. Wanita kebaya itu terseret ban truk sejauh 100 meter. Dengan posisi wajahnya menempel aspal. Entah apa yang terjadi berikutnya. Karena tepukan ibu di pundak telah menyadarkanku dari pemandangan yang sangat menyeramkan itu. Tidak terasa kejadian-kejadian buruk yang selama ini kualami sudah bertahun-tahun
membuatku terbiasa. Pak Hamid berkata, semua usaha sia-sia. Jika ingin menutup penglihatan terkutuk ini, harusnya kembali kepada yang mengajarkan. Apesnya ini bukanlah ajaran, hanya tirakat sederhana demi meraih ridho Tuhan dalam sebuah ikhtiar. Ikhtiar dari siswa kelas 2 SMA yang mengharap lulus 100% 8 tahun silam. Ya sudah, terima saja kelebihanmu itu. Banyak-banyak berdoa dan jangan bolong 5 waktu. Jika bisa perbanyak sholat sunnah dan juga sedekah, itu akan membantu jiwamu lebih tenang meski pemandangan gaib masih mengusik. Tutur Pak Hamid memberi wejangan sebelum dia pergi. Terima kasih Pak. Kukatupkan kedua tanganku dan menganggukkan kepala. Sekarang aku harus menjalankan pesan Pak Hamid. Meski dia hanya orang biasa, aku percaya bahwa Tuhan bisa menyampaikan bantuan perantara siapa saja yang telah dikehendakinya. 3 tahun berlalu, meski ada sedikit keraguan melintas, takut jika kejadian yang dulu terulang. Meski mencoba untuk tidak percaya, semua kejadian ini benar-benar nyata. Melihat mereka berinteraksi, atau bahkan membaur dalam tubuh, dan membuat ragaku meronta. Kehadiran mereka tidak bisa diragukan. Mereka memang ada. Bahkan kita sebagai seorang muslim wajib percaya bahwa yang gaib itu nyata adanya. Malaikat pun gaib, tapi mereka nyata. Setiap hal yang terjadi sudah tentu ada sebabnya. Kisah ini mengajarkanku bahwa mempelajari sesuatu tanpa sumber yang valid itu bisa membahayakan diri. Tirakat adalah menahan hawa nafsu, seperti berpuasa atau berpantang. Tujuan dalam pandangan supranatural adalah untuk mengasah. Jika diibaratkan doa, mantra atau amalan adalah sebuah pisau. Jika pisau ini diasah setiap hari, maka lama-kelamaan akan menjadi tajam saat digunakan. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.